Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi Bu. Yang terhormat Bapak Langsung yang saya hormati, Fagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada acara ini. Hadirin yang terhormat, izinkan saya Mengisda sebagai pembawa acara ini untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, ice breaking. Yang kelima, kesepakatan belajar. Yang keenam, diseminasi modul 1.4. Yang ketujuh, tanya jawab. Kedelapan, refleksi dan doa tutup. Yang terakhir, foto bersama. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membacakan buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin. Acara selanjutnya yaitu berdoa yang akan disampaikan oleh Bapak Basuki Mahmud. Bagian ngadoa. Ngadoa heula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik
Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki Amin. wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina ya Allah ya Allah ya Allah fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qudana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa talumana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qudana wa tahashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa talumana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana amin. Mudah-mudahan acara hari ini lancar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SDM Tangkil, Bapak Usman Kurniawan MPDI, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta peserta Zoom meeting yang lainnya, khususnya Bapak Asep Jamaluddin Sayuti sebagai pemateri pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan diseminasi daya positif sebagai aksi nyata dari tugas guru penggerak. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita khusus untuk Pak Asep yang menjadi pemateri pada hari ini diberi kelancaran untuk sekarang dan selanjutnya. Dan bagi kita yang mengikutinya, semoga ini sebagai motivasi untuk kita ke masa depan. Sehingga kita bisa mengikuti atau ikut serta dalam program guru penggerak. Serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, serta tabi'in. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Dalam acara ini kami dari penanggung jawab sekolah negeri SD Negeri Tangkil terutama memberikan support atau dukungan dengan sepenuhnya untuk khususnya Pak Asep yang sedang mengikuti program guru penggerak ini supaya diberi kelancaran dan sampai di ujungnya ya,
atau sukses lulus menjadi guru penggerak gajah ya, untuk sebagai support atau dukungan dari kepala sekolah SD Negeri Tengkil ini. Nah, yang keduanya, mohon bisa mengatur waktunya karena tugas dari guru penggerak ini sangat banyak, sehingga bisa mengatur waktu, tidak menyita tugas pokok, gitu ya, tugas pokok sebagai guru kelas. Kemudian yang ketiga, titip jaga kesehatan, karena ini bukan waktu yang sebentar. Guru penggerak ini mungkin bulan-bulan ke depan, sehingga jaga kesehatan. Tapi kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan kekuatan juga kesabaran. Amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir, dengan adanya guru penggerak ini, semoga menjadi motivator untuk khususnya di sekolah kami di SD Negeri Tangkil dan pada umumnya untuk semua guru SD yang ada di Kecamatan Gunung Halu dan Kecamatan lainnya. Mungkin itu dari sambutan dari Bapak. Semoga apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan lancar dan penuh dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala SDN Tangkil. Selanjutnya yaitu kegiatan ice breaking. Silakan kepada Bapak Asep. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk kegiatan ice breaking-nya. Hari ini kita main tebak-tebakan saja ya, Bu. Misalnya kayak gini. Saya akan menyebutkan nama buah. Misalkan saya menyebutkan buah salak gitu. Kemudian salak itu kan akhirnya huruf K ya. Nah, coba Bu Lisda tolong sebutkan buah yang depannya huruf K. Ayo Bu Lisda. Buah yang depannya huruf K. Ya, Bu Lisda. Apa kelengkeng ya? Kelengkeng. Oke, setelah kelengkeng Bu Lisda sebut satu nama guru di sini siapa aja. Nanti harus menyebutkan buah dari huruf kelengkeng akhirnya G. Buah apa ya? Coba Bu, siapa aja boleh. Nama orang Bu, nama orang dulu Bu, siapa aja boleh Bu. Busri, oke silakan Busri. Buah tadi Bu Lisda menjawab kelengkeng. Kira-kira buah apa yang depannya huruf G, Busri? Busri. Apa Bu? Apa ya? Huruf G, huruf G. G ya Pak ya. Iya. Bu, ada juga bahasa Sunda, boleh ya? Apa Bu? Gedang. Gedang bahasa Sunda. Boleh lah gedang bahasa Sunda. Oke Busri, satu orang lagi. Coba Busri Gedang, Bu, sebut. udah ada gedang. Gandum. Buah. Coba satu orang siapa Bu? Siapa? Sebut aja satu orang yang ada di sini. Bu Ririn. Bu Ririn, oke, Bu Ririn, silakan Bu Ririn. Tadi Bu Sri bilang apa? Bu Sri buah apa Bu? Bu Ririn. Mangga. Apa? Mangga. Mangga. Oke, mangga. Oke, sekarang Bu Ririn sebut satu nama satu orang lagi aja. Siapa aja Bu, bebas. Bu Hendra. Bu Hendra. Nah, tadi Bu Hendra. Say hello Bu Hendra. Buah yang ujungnya, yang depannya dari A. Tadi Bu Ririn mangga katanya. Bu Hendra ada ya?
Apel. Apel, oke. Terima kasih ya. Ternyata masih fokus, masih bisa menjawab dengan sangat baik. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin next pertemuan kita lanjut lagi ice breaking-nya. Terima kasih dari saya. Cukup sekian dari saya. Dilanjutkan oleh Bu Hajah Neng Lisda. Ya, terima kasih Pak Asep. Kita jadi segar sedikit. Untuk selanjutnya yaitu acara kesepakatan belajar. Silakan Pak Asep. Iya. Sekedap Bu. Mohon izin, semoga terlihat. Ini adalah kegiatan untuk kesepakatan belajar kita hari ini. Poin yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju atau tidak? Kalau setuju, mohon berikan jempolnya. Oke, jempol. Itu ya kalau setuju, tolong berikan jempolnya. Sekarang kita yang kedua itu adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju ya? Oke, setuju. Terima kasih. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju? Kalau setuju, mohon jempolnya. Oke, terima kasih. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Kemudian berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Kalau setuju, mohon jempolnya dan tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Nah, baik, saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru hebat yang hadir pada kegiatan pertemuan kita di Jimit hari ini. Izinkan saya untuk melakukan diseminasi mengenai modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Diseminasi ini sendiri merupakan salah satu program dari kegiatan pengajaran pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani di angkatan 10 ini. Adapun tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan budaya positif. Nah, kemudian ini Bapak Ibu jika terlihat ini adalah alur mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai dari budaya positif, disiplin positif, dan kebajikan universal, kemudian lanjutkan perjalanan kita ke teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya ke keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi guru, dan segitiga restitusi. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Apakah sih budaya positif itu? Bagaimana peran guru dalam menciptakan lingkungan positif di sekolah yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal? Ini adalah pertanyaan pemantik yang akan membantu kita bersama-sama untuk membedah lebih jauh mengenai budaya positif, peran guru, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Agar kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif, Bapak Ibu guru hebat sekalian, mari kita mulai pembahasan kita dari bagian yang pertama, yaitu mengenai budaya positif. Apakah budaya positif itu? Nah, kalau kita buka ya Bapak Ibu guru sekalian, budaya dalam KBBI itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sukar diubah. Walaupun di belakangnya ada 4 pengertian lainnya, cuma saya fokuskan pada sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Kemudian positif, apa sih positif itu? Nah, positif itu kita ambil aja yang ketiga, bersifat nyata dan membangun. Jadi, kalau kita simpulkan, budaya positif itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah sukar diubah dan bersifat nyata atau membangun.
yang harus kita garis bawahi bersama di sini adalah kebiasaan. Kebiasaan kemudian membangun. Jadi di sekolah kita akan sama-sama membuat suatu kebiasaan yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari peserta didik, mulai dari guru, mulai dari para stakeholder dan semua yang terlibat atau berinteraksi di lingkungan sekolah itu untuk Untuk membangun sesuatu yang bernilai, sesuatu yang positif, sesuatu yang menguatkan dalam proses pelayanan kita terhadap peserta didik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua, peran guru. Nah, bagaimana sih peran guru itu sebenarnya dalam menciptakan iklim atau budaya positif di lingkungan sekolah? Nah, untuk menjawab mengenai bagaimana peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya mengutip terlebih dahulu pendapat Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, dari kutipan Ki Hajar Dewantara sendiri, yang beliau menganalogikan peran guru itu sebagai seorang petani, maka kita mempunyai kewajiban untuk menuntun. Siapa yang dituntun? Siswa, ya. Siswa murid kita itu harus dituntun. Apa yang dituntunnya? Yang dituntun oleh kita adalah segala bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, ya. Kenapa harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya? Karena kembali ke yang tadi, bahwa setiap orang itu unik, setiap siswa itu istimewa di bidangnya masing-masing. Ada siswa kita yang jago dalam matematika tapi mungkin kurang di pelajaran seninya. Ada siswa kita yang jago di seninya, kurang di eksaknya. Tugas kita itu adalah menuntun mereka sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian kalau siswa kita itu belajarnya di daerah pegunungan seperti kita, ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita jangan terlalu fokus pada textbook yang memberikan contoh kegiatan pembelajaran itu, misalkan di pantai, di mana kita kaitkan saja dengan yang ada di sekitar siswa kita. Kalau kata ini, bawalah dunia kita kepada dunia mereka dan kenalkan dunia kita pada dunia mereka. Jadi ada sinkronisasi, ada hubungan antara kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan dengan kegiatan yang dengan tempat dan bakat siswa tersebut. Kemudian sesuaikan juga dengan kodrat zamannya. Kita tahu bahwa anak-anak itu sekarang di zaman IT, ya. Kita jangan cuek, jangan takut dengan yang namanya itu, tapi harus kita gunakan, harus kita maksimalkan sebagai salah satu bahan untuk menunjang proses belajar mengajar kita. Misalkan ya kita menggunakan gadget, bisa kita gunakan untuk dalam membantu proses pembelajaran, misalkan menggunakan quizzes dan lain sebagainya. Nah, peran guru ini, kita kembali lagi ke budaya positif yang tadi. Peran guru ini adalah tugas utamanya adalah menciptakan, ya, kalau di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Nah, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ini dapat kita simpulkan bahwa tugas kita itu adalah menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi ketika ke sekolah itu anak murid kita itu datang sekolah dengan perasaan bahagia, kemudian mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan aman tentunya, ya. Oke. Kemudian budaya positif ini sendiri ternyata selalu dihubungkan dengan yang namanya atau selalu bersentuhan dengan yang namanya disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya lanjutkan, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu mengarah pada disiplin diri yang berarti bahwa murid dapat bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukan. Karena apa? Karena mereka mendasari segala tindakan yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai universal. Dengan kata lain, murid memiliki kontrol, ya. Terkadang kita kan ketika mendisiplinkan murid, kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu murid melakukan sesuatu itu karena karena menurut kita. Padahal kalau melihat teori posisi kontrol, sebenarnya muridlah sendiri yang mengizinkan agar dirinya bisa diatur oleh orang lain. Kenyataannya dia di lapangan mereka yang mengizinkan, bukan kita yang mengontrol mereka. Saya lanjutkan. Nah, disiplin juga, ya. Ini adalah miskonsepsi yang harus kita luruskan juga, kita sepakati bersama juga. Kebanyakan dari kita ketika mendengar kata disiplin itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukuman, hal-hal yang berhubungan dengan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Jika murid melakukan kesalahan, murid melakukan pelanggaran, maka
hukumanlah yang menantinya. Padahal kalau kita melihat akar dari kata dasar dari kata disiplin itu sendiri yang berasal dari disciple, dari bahasa Latin yang artinya itu sendiri adalah apa? Belajar. Jadi disiplin itu adalah membelajarkan murid kita. Apa yang belajar? Belajar dari apa? Dari kesalahan yang dilakukannya, bukan mendapatkan hukuman dari kita. Nah, di sini ada kutipan yang sangat menguatkan sekali ya untuk kami, yaitu mengenai makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, pernyataan Ki Hajar Dewantara sendiri di sini mengatakan self-disiplin. Artinya apa? Artinya kitalah sendiri yang memegang kontrol, memegang kendali untuk mendisiplinkan diri. Kalau kita tidak mampu, maka mau tidak mau terpaksa kita harus meminta orang lain ya untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini dia. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ternyata pendapat ini juga senada dengan pendapat Diane Gosson ya, yang menyatakan bahwa disiplin itu adalah kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia ya. Jelas sekali bahwa yang namanya disiplin itu berhubungan dengan kontrol diri, maka sudah seyogyanya, sudah sepatutnya kita itu bukan memberikan paksaan pada anak, tapi membelajarkan anak agar mampu mengontrol dirinya, agar mampu menaati nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di sekolah. Kemudian untuk nilai kebajikan ya, dari tadi kita bicara mengenai nilai kebajikan terus ya, apa sih nilai kebajikan itu ya. Kemudian seperti apa nilai kebajikan itu. Nah, kalau kita yang berhubungan di dunia pendidikan, kita meyakini bahwa nilai kebajikan itu akan langsung bersentuhan dengan yang namanya profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 domain utama ya. Pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkemerdekaan global. Kelima, bergotong royong. Keenam, yaitu kreatif ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini harus kita tanamkan ya di kelas-kelas kita agar agar menjadi karakter, menjadi bagian dari jati diri siswa. Ini garapan utama kita itu untuk nilai-nilai kebajikan universal itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau kita melihat nilai kebajikan universal menurut yang lainnya juga, di sini ada menurut Indonesia Heritage Foundation atau IHP ya. Ada cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan lain sebagainya ya. Kemudian di setiap sekolah juga tentu kita memiliki nilai-nilai kebajikan ya yang diyakini. Cuma kita fokuskan, kita jadikan nilai-nilai kebajikan yang dianut di sekolah kita itu berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Oke, alhamdulillah ya, sudah selesai untuk budaya positif, disiplin positif, dan kebajikan universal. Kali ini kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, berbicara mengenai teori motivasi, kemudian hukuman, kemudian juga konsekuensi dan restitusi, ya, ada beberapa hal yang harus kita ingat bersama, ya, bahwa manusia itu tergerak melalui dua hal, ya. Pertama ada yang pertama motivasinya yang bersifat eksternal, kedua motivasi yang bersifat internal. Nah, di sini dikatakan bahwa motivasi eksternal itu dilakukan karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh sederhana ya, ketika anak-anak datang ke sekolah pagi-pagi, kenapa? Sieun dihukum, ya itu takut dihukum ya. Atau ketika anak bajunya dimasukkan, kenapa? Takut dimarahi. Nah, ini adalah motivasi yang sifatnya eksternal. Kenapa? Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Atau yang kedua yang nadanya terlihat seperti positif adalah kenapa siswa melakukan hal tertentu. Di sini motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita kan sering ya memberikan penghargaan pada murid kita secara verbal. Aduh, anak ibu, anak bapak, kalau rambutnya dipotong, rapih deh, lebih tampan deh, lebih cakep. Kalau bajunya dirapihkan, dimasukkan, terlihat sangat cantik ya. Nah, itu adalah motivasi-motivasi yang bersifat eksternal. Sedangkan kalau yang namanya motivasi internal itu, motivasi yang datangnya dari diri anak sendiri secara langsung. Mereka menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu itu karena mereka menghargai diri sendiri dan mereka meyakini nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, yang paling baik yang mana? Tentunya ketika berbicara motivasi eksternal atau motivasi internal mana yang lebih baik? Jelas motivasi internal yang lebih baik. Kenapa motivasi internal lebih baik? Karena motivasi internal itu sifatnya akan bertahan dalam jangka panjang ya. Kenapa bertahan dalam jangka panjang? Karena datangnya itu dari kesadaran, dari dorongan diri sendiri. Kemudian sifatnya juga tidak menyakiti ya. Kalau motivasinya internal, beda lagi kalau motivasinya eksternal, kita menghukum anak ya karena supaya anak melakukan sesuatu tindakan tertentu, bisa saja suatu saat nanti anak itu dendam. Atau kita memberikan reward pada anak, penghargaan pada anak bisa berupa apapun ya. Ternyata itu motivasinya eksternal dan tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Jadi anak akan melakukan sesuatu selama kita masih terus memberikan reward, reward, dan reward. Sifatnya addicted, menyebabkan kecanduan. Dan itu tidak baik dan karena tidak akan bertahan lama. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, mohon waktunya. Nah, di sini juga ada yang namanya saya lanjutkan ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Terkadang kita ketika melihat anak ya, ketika melihat murid kita melakukan sesuatu, melakukan sebuah kesalahan, kita langsung menjudge bahwa tindakan yang kita ambil itu adalah sifatnya adalah hukuman ya. Padahal kalau kita menggali lebih jauh lagi, ternyata ada 3 kriteria, 3 tahapan tindakan yang bisa kita lakukan. Pertama ada yang namanya hukuman, jelas ya, sesuatu yang sifatnya itu satu arah. Ketika anak melakukan kesalahan tanpa mendengar penjelasan anak ya, tanpa melakukan kesepakatan dengan anak, kita langsung menjudge. Anak kesiangan, kamu lari 10 keliling. Nah, itu namanya hukuman ya. Kenapa? Karena langsung dari guru. Top down, langsung perintahnya. Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian ada lagi yang namanya konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ini adalah kalau konsekuensi itu sifatnya sudah terencana atau sudah kita sepakati ya, sudah dibahas oleh guru dan murid. Contoh, ketika Pak Ikin misalkan melakukan kegiatan pembelajaran olahraga, ada siswa yang terlambat datang. Sebelum siswa tersebut diberikan perlakuan khusus gitu ya, Pak Ikin di kelas ketika pertemuan pertama menjelaskan pada murid bahwa kalau yang terlambat masuk pelajaran olahraga akan lari sebanyak 2 keliling. Setuju atau tidak? Anak-anak bilang setuju Pak. Oh tidak Pak, misalkan. Jadi ada tawar-menawar dulu di situ. Ya, ada prosesnya dulu, disepakati dulu bersama. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, misalkan terlambat masuk ke lapangan olahraga, maka dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika anak misalkan kelas 6 terlambat ke lapangan olahraga, pas Pak Ikin udah mulai, maka dia akan menghubungi Pak Ikin, kemudian meminta maaf, kemudian melakukan konsekuensinya berupa lari berapa keliling, misalkan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada juga restitusi. Nah, ini yang paling tinggi ya, yang paling tinggi tingkatannya. Kalau hukuman itu satu arah, konsekuensi ada kesepakatan dulu berapa tahapan yang akan dilalui oleh anak. Kalau restitusi ini tingkatan yang paling tinggi. Kenapa dikatakan tingkatan paling tinggi? Karena di sini ada yang namanya memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak memperbaiki kesalahan tersebut, ketika anak melakukan kesalahan, di sana anak belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk memperbaiki kesalahan, sehingga apa? Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan apa? Dengan karakter yang lebih kuat. Kita garis bawahi di sini. Memperbaiki kesalahan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, ya nanti ada prakteknya namanya segitiga restitusi. Di situ kita pertama menstabilkan dulu identitas anak. Kita tidak langsung menjudge anak karena melakukan kesalahan. Kamu kesiangan? Enggak. Tapi kita diamkan dulu, tenangkan dulu anak, misalkan. Kita tanya dulu anak, ya. Biarkan dulu dia tenang, ya. Kemudian tahap selanjutnya, ya, nanti dibahas lebih jauh lagi, kita akan memvalidasi tindakan. Kenapa kamu kesiangan? Kita cari alasannya dulu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kita, ya. Bagaimana nih? Keyakinan apa yang kamu langgar? Bagaimana supaya kamu tidak kesiangan lagi ya, itu namanya restitusi. Jadi dari prosesnya sendiri itu anak akan secara tidak langsung dia akan belajar dari kesalahannya, dia akan menemukan solusi dari kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya dan tentunya diharapkan tidak akan terulang lagi sehingga membentuk apa, membentuk ini karakter yang lebih kuat ya, karakter yang kalau anak tidak terlambat berarti karakter yang dibentuknya adalah disiplin ya. Nah ini oke, kita ada kuis ya, kuis sedikit karena dari tadi saya terus yang mengobrol ya. Kita kuis-kuisan dulu sebentar. Di sini pilihannya ada hukuman, ada konsekuensi ya, ada hukuman, ada konsekuensi.
Kita ulangi lagi, kalau hukuman sifatnya satu arah, kemudian bersifat menyakiti, ya, menyakiti. Kalau konsekuensi ada kesepakatan kelas. Nah, kira-kira untuk poin yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi ya? Apa ya? Boleh Bu Ririn? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kenapa Bu Ririn itu masuknya konsekuensi? Karena di situ kan ada saya tidak akan terlambat lagi. Ya. Oke, terima kasih. Terus Bu? Mungkin sudah ada sama muridnya. Oke, mungkin karena sudah ada kesepakatan dengan muridnya. Bu Sri mungkin mau menambahkan, Bu Sri, untuk yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, konsekuensi atau hukuman, Bu Sri, kalau menurut Ibu? Apa Pak? Bisa diulang? Oke, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu masuknya konsekuensi atau hukuman? Hukuman, Pak. Hukuman, alasannya apa, Bu? Alasannya karena kita kan memberikan seperti tugas supaya si anak itu membuat kalimat dalam jumlah yang banyak gitu. Baik, untuk yang nomor 1 ini masuknya hukuman ya, hukuman. Kenapa dimasukkan hukuman? Karena pertama di sini mencatat 100 kali dalam buku itu kan sangat menyakitkan, sangat melelahkan ya. Yang namanya hukuman itu sifatnya dia bisa menyakiti siswa ya. Kemudian di sini ada proses belajarnya tidak? Tidak ada ya. Ketika anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku, anak tidak belajar apapun di situ. Cuma mengerjakan aja ya. Cuma mengerjakan aja. Oke. Yang kedua nih, kita lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Oke, ya. Betul ya. Yang kedua itu adalah hukuman ya. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, tepat sekali konsekuensi ya Bu Haji. Keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Ya, luar biasa sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kan menggantikan. Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Kemudian selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Yang menyakiti anak itu anak tidak belajar apapun. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan di sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Sendiri depan kelas sampai Iya. menjawab konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menjawab pertanyaan. Berarti harus bisa menjawab pertanyaan. Ya, gimana Murin? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, Bu Haji, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Aduh, Dita mungkin. Bu Dita mau menambahkan. Konsekuensi atau hukuman, Bu Dita? Yang mana? Yang tadi, yang murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Hukuman. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya. Untuk yang ini, untuk kasus yang nomor 7 ini termasuknya hukuman ya. Kenapa masuk hukuman? Sekalipun sudah disepakati ke sekolah misalkan harus memakai sepatu berwarna hitam dan tidak memakainya, ketika tidak memakainya,
maka maka di sini tidak bisa digolongkan sebagai konsekuensi karena kenapa? Karena di sini murid diminta bertelanjang kaki. Ya, di situ tidak ada proses belajarnya apa yang didapatkan siswa dengan bertelanjang kaki selain merasa malu ya, selain merasa malu di depan teman-temannya. Kemudian mungkin saja murid tersebut sampai tidak bisa keluar kelas karena malu kan ya. Jadi yang namanya konsekuensi itu selain ada kesepakatan tapi juga ada manfaat dari hasil tindakan yang diberikan. Murid belajar sesuatu ya. Di sini ada lagi berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jelas ini hukuman ya karena tidak mendidik ya, mempermalukan anak. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, maka ini termasuk konsekuensi. Ya, luar biasa sekali, hebat sekali Bapak Ibu ya sudah bisa membedakan konsekuensi dengan hukuman. Sekarang izinkan saya melanjutkan lagi ke selanjutnya. Alhamdulillah, tadi kita sudah melalui yang namanya budaya positif, disiplin positif, dan kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita melanjutkan ke keyakinan kelas. Dimulai dengan pertanyaan pemantik seperti biasa, seperti apakah esensi dari keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas itu ya? Nah, untuk menjawab apa itu keyakinan kelas, mari kita lihat beberapa kasus di bawah ini ya. Contoh yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendari kendaraan roda 2? Kenapa ya kita harus pakai helm? Kalau yang alasannya takut ditilang polisi, nah itu motivasinya eksternal ya. Tapi yang diharapkan itu kemungkinan adalah keselamatan. Kalau tidak pakai helm mungkin saya celaka ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saatnya? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, yang dinamakan dengan nilai-nilai universal atau nilai keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang berdasarkan kebajikan universal yang diyakini dari dalam hati sanubari peserta didik tanpa melihat latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Nilainya diyakini oleh semua orang bahwa itu memang penting, bahwa itu untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Oke, nah bagaimana sih peran guru dalam mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Nah, untuk mewujudkan keyakinan guru atau keyakinan kelas, maka tugas guru itu adalah membuat kesepakatan bersama, ya, membuat kesepakatan bersama dengan murid di kelas, mulai mengurutkan dari peraturan-peraturan yang dibuat, ya, diurutkan aturan-aturan itu, kemudian diturunkan ke dalam apa? Diturunkan ke dalam pernyataan-pernyataan yang positif. Contoh sederhana, ketika kita dilarang membuang sampah sembarangan, kita turunkan, ganti kalimatnya dengan bernada positif. Simpanlah sampah pada tempatnya. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena sifat dari keyakinan kelas itu, ya, kalau kita lihat di sini adalah harus dalam bentuk pernyataan positif, ya. Contoh yang lain, jangan ribut sewaktu pembelajaran dimulai. Ya, itu contoh yang lainnya. Jangan ribut sewaktu pembelajaran dimulai. Itu bukan keyakinan kelas, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, maka dia harus dalam bentuk kalimat positif, tapi tertib dan penuh perhatian ketika mengikuti pembelajaran. Nah, seperti itu ya, kita membiasakan pembentukan keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Untuk tahap aplikatifnya nanti kita akan buat secara bersama-sama. Sekarang kita lanjut ke yang ini. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang sudah disiapkan. Di sini ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli menghargai dan membantu satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas ya. Kalimat positifnya apa? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Diturunkan dari mana ini? Diturunkannya dari nilai kebajikan universal. Mana? Ada di sebelah sini ya. Yang mana kira-kira bekerja sama menjaga kebersihan kelas? Nilai universalnya. Kalau yang namanya bekerja sama berarti yang masuknya ke mana ya? Oh, di sini tidak kemasukan, masuknya ke bergotong royong ya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu. Ada di nilai kebajikan universalnya itu saling menghargai. Menjaga fasilitas kelas dengan baik. Nah, ini masuknya ke bertanggung jawab dan seterusnya. Oke, keyakinan kelas sudah selesai. Kita masih ada 3 pemberhentian lagi ya. Kita lanjutkan saja mengenai kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Sekarang izinkan saya melanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Ada berapa kebutuhan dasar manusia ya? Nah, inilah Ibu, Bapak guru hebat sekalian. Ketika kita berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki ya, yang harus terpenuhi dari seorang individu ya.
Kelima kebutuhan dasar itu yang pertama adalah yang pertama sudah jelas ya. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup itu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisiologis, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mohon maaf saya katakan langsung terlihat misalkan rumah ya, kesehatan, makan. Nah, itulah ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat survival. Kemudian ada juga yang selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat cinta dan kasih sayang ya atau ininya istilahnya love and belonging katanya. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk merasa disayangi, merasa diterima, merasa diperhatikan, merasa terhubung atau terkoneksi dengan teman-temannya, dengan rekan-rekannya, dengan kelompoknya. Jadi tidak diacuhkan, tidak dicuekkan gitu. Kemudian selanjutnya juga ada kebutuhan mengenai penguasaan atau istilahnya power. Nah, ini yang paling menonjol ya, yang paling sering kita temukan di sekolah-sekolah dasar kita adalah yang bersifat power atau kekuasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kekuatan untuk menjadi terampil, kekuatan untuk merasa diakui, kekuatan untuk merasa memiliki kelebihan dibanding yang lain. Nah, ini adalah kekuatan atau kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada kebutuhan dasar yang sifatnya kebebasan atau freedom ya. Nah, kebutuhan yang bersifatnya freedom ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, kemudian mampu mengendalikan arah hidup ya. Anak-anak biasanya mereka kalau di sekolah kita ya, kalau di sekolah kita mereka ini apa ya, ingin terlihatnya itu banyak bergerak, bebas bergerak, ingin mencoba-coba sesuatu hal yang lain ya. Itu adalah kebutuhan yang sifatnya freedom atau kebebasan. Dan terakhir ada kebutuhan yang namanya fun atau kesenangan ya. Kesenangan ini ya bisa kita lihat di sekolah yang namanya kebutuhan yang berhubungan dengan kesenangan itu artinya mencari kebahagiaan, mencari kegembiraan ya, mencari kalau yang terlihatnya itu anak-anak tertawa ya, tertawa lepas. Nah, itulah eh, lima kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi bagaimana seorang murid itu bertindak atau berperilaku di sekolah. Nah, kelima kebutuhan ini jika salah satunya tidak terpenuhi ya, mau itu survival, love and belonging, freedom, fun, power, ketika salah satunya tidak terpenuhi maka murid akan mencari cara agar dia bisa memunculkan. Biasanya dimunculkannya dalam apa? Dalam bentuk perilaku-perilaku negatif di lingkungan sekolah. Nah, ini ada lagi ya, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi. Saya kembalikan ke sini. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, freedom, fun, kekuasaan ya. Nah, saya punya kasusnya kayak gini. Kira-kira ketika seorang anak berkata, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu bapak guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari anak tersebut? Apa ya? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Iya tepat sekali Pak Ikin, terima kasih, kesenangan ya, karena seru katanya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa itu? Apa ya? Kasih sayang mungkin. Kasih sayang, ya love and belonging, merasa diperhatikan, merasa diterima. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini kebutuhan apa ya? Apa ya? Kebanggaan. Aku hebat. Ya, kebanggaan. Penguasaan atau power, merasa dirinya unik, merasa dirinya kuat, memiliki keterampilan tertentu ya. Kemudian yang terakhir nih, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut? Bosan katanya. Apa ya? Belajar ke luar. Ya, kebutuhannya apa ya? Ini kan, nah ini ya, yang ingin dipenuhinya adalah Kesenangan. kesenangan atau kebebasan. Kebebasan. Iya, kebutuhan yang ingin dicapai oleh anak tersebut adalah kebebasan, bosan katanya belajar mewarnai terus. Nah, ini merupakan salah satu indikasi bahwa kita ketika melakukan pembelajaran itu harus inovatif, harus atraktif agar apa? Agar anak tidak merasa bosan, agar anak merasa tertarik, merasa senang, merasa bahagia, merasa tertantang sehingga kebutuhan dasar dia terpenuhi ya. Lanjut ya. Alhamdulillah ya, tinggal 2 poin lagi pemberhentian kita. Di sini sekarang kita lanjut mengenai 5 posisi kontrol guru.
Apa ada berapa posisi kontrol guru? Seperti apa posisi kontrol guru itu? Nah, ini Ibu, Bapak guru hebat sekalian. Posisi kontrol guru itu ternyata ada 5 ya. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer ya. Biasanya sih kalau kita kan, mohon maaf ya, bukan kalau kita, mungkin kalau saya biasanya dulu sebelum belajar langsung ya, posisi yang diambil cuma 2, penghukum dan pembuat merasa bersalah ya. Jarang ke yang lain-lainnya. Kalau untuk strata tertinggi, tingkatan tertinggi dan terbaik itu ada di manajer ya. Kita lihat ya, apa sih bedanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini, kalau penghukum ya, biasanya nada suara yang digunakan itu tinggi. Bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk. Nah itu adalah ciri khas penghukum. Kalimat yang selalu dipakainya adalah seperti ini. Patuhi saya, kalau enggak, awas. Nah, itu adalah nada-nada ciri khas penghukum. Tanpa mau mendengarkan, tanpa mau menerima kenapa anak melakukan sesuatu. Langsung, pokoknya seorang penghukum itu hanya meyakini bahwa satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak adalah cara saya. Tidak ada cara yang lain. Maka anak mau tidak mau harus menurut ke saya. Nah, itu adalah tipikal penghukum. Saya rasa kalau Bapak Ibu guru hebat tidak ada ya yang posisinya penghukum ya. Kemudian ini, selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya yang pakai nada begini ibu-ibu nih, biasanya. Ya, di sekolah saya dulu gitu ya, di sekolah saya dulu ada senjata andalan para ibu guru nih kalau menghukum anak. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya itu memelas, halus, sedih, ya. Bahasa tubuhnya merapat ke anak dengan wajah yang lesu, ya. Misalkan di sini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan udah berjanji ke ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar sedih, kecewa sekali ke kamu. Nah itu ya, posisi membuat merasa bersalah. Jadi seakan-akan hal-hal buruk yang menimpa guru tersebut karena kelakuan muridnya. Alhasil apa? Alhasil murid akan merasa depresi, murid akan merasa minder, murid akan merasa sedih di sekolah. Ya. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya sekali ya. Sebaiknya kita hindari saja posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah ketika murid melakukan suatu perilaku negatif di sekolah. Kemudian teman. Nah, ini nih, posisi teman. Biasanya posisi teman itu nada suaranya ramah, akrab, bercanda ya, bahasa tubuhnya merapat ke murid, kemudian mata dan mengeluarkan senyum jenaka gitu ya. Biasanya ini di tingkat-tingkat jenjang atas. Kebetulan dulu saya sempat mengajar di SMK juga ya. Dulu sempat paling sering kalau anak berperilaku negatif itu posisi yang digunakan teman ya. Ciri khasnya gimana? Adi, aduh, ayolah, kenapa sih kamu kesiangan? Kamu kan udah janji ke bapak, kok kamu terlambat lagi? Nah, berbicara kayak gitu itu sambil senyum-senyum gitu ya. Tidak menggunakan body language yang istilahnya mengintimidasi siswa gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bapak bantu untuk absen kehadirannya. Nah, posisi teman itu kayak gitu. Dampaknya apa? Dampaknya sangat besar sekali. Dampaknya murid itu akan hanya menurut atau bergantung pada satu orang guru saja yang dia anggap teman. Namun ketika suatu saat murid tersebut merasa dikecewakan oleh guru tersebut, dia akan merasa sangat apa ya, sangat kesal gitu. Bukannya kita itu teman, kok bapak kayak gitu ke aku? Nah itu ya. Jadi murid itu dampak negatifnya posisi teman itu yang pertama tadi adalah hanya menurut ke salah satu guru saja. Yang kedua ketika dia merasa dikecewakan atau tindakan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, maka dia seolah-olah memutuskan sekat pertemanannya dengan kita ya. Kecewanya sangat berat sekali. Kemudian yang terbaik apa? Yang terbaik, salah satu dari yang terbaik itu adalah pemantau ya. Pemantau itu ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu suaranya itu datar, bahasa tubuhnya formal aja gitu. Tidak ada mendekat ke murid, tidak ada merangkul murid, tidak ada tersenyum, formal aja. Kemudian yang paling diandalkan dari seorang pemantau itu adalah perhitungannya, catatannya. Berapa kali murid tersebut terlambat? Perhitungannya bagaimana? Kemudian yang diberikan bukan hukuman, tapi apa? Tapi konsekuensi. Ketika murid terlambat, konsekuensinya apa? Itu ya, kalau pemantau. Nah, untuk yang kasta yang tertinggi ini adalah manajer. Posisi yang saat ini kita kejar oleh kita semua ya. Manajer itu bedanya dengan yang 5 tadi adalah mempersilahkan ya. Guru itu mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mempersilahkan murid memikirkan bagaimana solusinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Kemudian menghubungkan dengan keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuat ya. Itu adalah posisi seorang manajer. Tahapnya bagaimana? Tahapnya nanti di segitiga restitusi ya. Nah, kebetulan langsung saja kita lanjut ke segitiga restitusi.
Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah mendengar ya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi ya, segitiga restitusi itu adalah proses atau pendekatan yang menciptakan kondisi sebuah keadaan bagi murid agar mampu memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah, kemudian tahap aplikatifnya biasanya ini digunakan oleh seorang manajer. Kemudian seperti apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi itu bisa kita lihat ada dalam gambar di samping ya. Ada 3 tahapan utama yang harus kita tempuh ketika menerapkan segitiga restitusi. Seperti apa? Seperti yang pertama itu yang wajib kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Identitas murid itu kan ada 2 ya Bu. Ketika melakukan perilaku negatif, pertama ada identitas gagal, yang kedua ada identitas sukses. Nah, tahap paling penting dari segitiga restitusi itu adalah menggeser murid dari yang sebelumnya berada di identitas gagal menjadi murid berada dalam identitas sukses ya. Contoh identitas gagal itu seperti apa? Contohnya kayak gini, ketika murid melakukan kesalahan ya, suatu kesalahan atau tindakan tertentu, murid itu berusaha menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya ya, agar tidak diketahui oleh banyak orang. Itu kalau masih dalam tahap preventif. Kemudian identitas gagal itu seperti apa? Identitas gagal yang paling kita takuti itu adalah murid merasa kalau murid udah dewasa marah, dendam pada guru, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, itu identitas gagal. Tugas kita itu adalah menstabilkan, menggeser murid ya dari yang asalnya berada dalam identitas gagal menjadi murid dalam identitas sukses. Seperti apa? Kalau yang tadi murid ketika melakukan kesalahan itu pertama kali dia mencoba menyembunyikan kesalahan. Nah, identitas sukses ini lebih condong pada arah atau kemampuan murid. Aduh, bagaimana nih cara menyelesaikan masalah ini? Ya, aduh, bagaimana nih sebaiknya? Jadi murid di situ ada proses belajar. Tahapannya biasanya kita menggunakan kalimat pemantik ya. Kalau untuk anak yang udah SMA, saya ulangi, untuk anak yang sudah dewasa kita biasanya menggunakan kalimat-kalimat pemantik ya. Kalimat pemantik seperti ini atau pernyataan-pernyataan seperti tidak apa-apa melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena manusia itu tempat lupa dan salah. Nah, ucapan-ucapan seperti itu atau pernyataan-pernyataan seperti itu dilakukan untuk apa? Untuk menggeser murid dari yang identitas gagal menuju murid dalam identitas sukses. Nah, tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Kita dalam tahap aplikatifnya kita menanyakan secara halus pada murid mengenai tindakan yang dilakukan. Contoh sederhananya ketika murid misalkan membuli temannya. Ya kita tanyakan, misal Din, kamu tadi mengatakan atau meledek Najwa ya? Kenapa kamu meledek Najwa? Nah, dengan bertanya kenapa kamu meledek Najwa, kenapa murid melakukan tindakan tersebut, itu adalah merupakan tahapan validasi agar dia mengakui, kemudian dia belajar dari kesalahannya. Ya, validasi tindakannya. Jadi kita tidak menuduh anak, oh kamu begini ya. Bisa saja kalau langsung to the point kayak gitu, murid aduh apa nggak tahu. Tapi dengan tindakan seperti tadi, dengan kalimat-kalimat implisit, secara tidak langsung murid akan mengakui kesalahannya. Kemudian di situ juga ada tahapan di mana murid belajar ya. Ada tahapan guru juga belajar mengapa sih anak melakukan hal tersebut. Kebutuhan pokok mana nih dari 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Ya, ada di situ. Nah, dan terakhir dari tahap restitusi itu menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati sebelumnya. Ketika murid membuli temannya misalnya, keyakinan kelas apa sih yang dilanggar? Coba, kita kan udah bikin keyakinan kelas nih, Din. Ketika kamu membuli Najwa, keyakinan kelas apa yang kita langgar? Oh ini Pak, tidak menghargai diri sendiri dan orang lain misalkan. Nah, itu ya keyakinan kelas yang kita langgar. Tahapnya gimana nih supaya kamu tidak mengulangi proses kesalahan seperti itu lagi. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, jadi dari tahapan-tahapan tadi itu murid akan secara tidak langsung belajar dari kesalahannya. Nah, tentunya untuk mencapai tahapan tertinggi atau tahapan manajer dari segitiga restitusi ini harus kita lakukan secara konsisten, harus dimulai dari sekarang dan harus dilakukan secara bertahap. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan saya. Sekali lagi terima kasih. Kemudian saya kembalikan pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Asep Jamaluddin yang telah memaparkan penjelasan tentang modul 1.4 budaya positif. Silakan ada yang mau bertanya karena sekarang saatnya sesi tanya jawab. Ya, yang mau bertanya, diskusi, atau menambahkan dipersilahkan. Silakan Raisa. Tambahkan atau mungkin. Ya. Silakan. Yang pertama siapa? Boleh Raisen. Silakan. Ini Pak Sep, Oh, boleh. ada pertanyaan. Mhm. Kenapa hukuman dan pemberian hadiah dikatakan sama? Oke. Baik, terima kasih Bu Hendra Bu Hendrayani. Kenapa hukuman dan pemberian reward itu kita katakan sama ya? Kenapa? Karena kalau kita kembali lagi pada teori motivasi ya, kembali kepada teori motivasi yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal, reward dan hukuman itu sama-sama sifatnya berasal dari luar. Ini berhubungan dengan teori stimulus respon atau teori behaviorisme. Seseorang akan bertindak atau berbuat berdasarkan stimulus yang diberikan sehingga dia akan melakukan respon tertentu. Nah, ketika kita memberikan hukuman, kita menganggap murid kita itu tidak mampu melakukan sesuatu ya. Bagaimana nih caranya ketika ancaman atau intimidasi berupa hukuman tidak berhasil, kita berikan dalam bentuk reward. Jika kamu mampu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini ya. Sehingga murid akan terpaksa ya. Ketika dihukum murid merasa terpaksa, ketika diberikan reward juga murid merasa terpaksa untuk mendapatkan hadiah dari kita. Kemudian menurut menurut siapa? Saya tokohnya agak-agak samar-samar lupa. Alip Khan ya. Alip Khan juga mengatakan bahwa saat kita kurang lebih kalimatnya seperti ini, kalau salah mohon diperbaiki. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku misalkan bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa ya. Mereka tidak bisa melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sehingga diperlukanlah reward dan hukuman. Yang pada akhirnya apa? Yang akhirnya ketika nyampe titik jenuh, seorang anak yang terbiasa diberikan reward, dia akan merasa sangat menderita. Dia akan merasa sangat lelah untuk mengejar reward tersebut. Aduh, kalau saya tidak mengerjakan ini, saya tidak akan mendapatkan pujian dari Ibu Anu. Aduh, kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak akan disayangi oleh Pak Anu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa tersiksa. Nah, disitulah salah satu sudut pandang yang mengatakan hukuman dan reward itu sama dalam artian sama-sama menyiksa pada murid. Barangkali itu Ibu, semoga jawaban saya tidak memuaskan, semoga nanti bisa didiskusikan. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan dan terima kasih. Jawabannya sudah cukup Pak, sudah dapat dimengerti. Terima kasih. Terima Bu. kasih. Oke. Siapa lagi yang mungkin akan bertanya? Saya Pak. Oke, Izin silakan, bertanya. Bu. Terima kasih Burin, silakan. Ya. Jadi tadi Bu Hendra bertanya tentang persamaan hukuman dan reward ya. Ya. Kalau saya menanyakan tentang perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu seperti apa ya Pak? Oke, baik, terima kasih Burin untuk pertanyaannya. Akan coba saya jawab, apa sih Pak perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman seperti yang kita sepakati bersama, hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi jadi guru tanpa memberikan kesempatan pada murid melakukan kesalahan, langsung memberikan tindakan, misalkan lari 5 keliling. Lari 10 keliling atau push up atau berjemur sampai jam 12 siang misalkannya, bukan 12 malam, maaf. Berjemur sampai jam 12 siang. Nah, itu hukuman. Jadi tidak ada proses dialog antara guru dengan murid. Nah, kalau konsekuensi itu sifat tindakan yang diberikannya itu disepakati bersama terlebih dahulu. Misalkan kalau kamu kesiangan, setuju nggak misalkan kalian harus memungut sampah yang ada di lingkungan sekolah di depan kelas 5 misalkan. Setuju atau tidak, Pak? Nah, jadi ada kesepakatan, ada tawar-menawar dulu. Kalau kamu terlambatnya 2 jam, apa yang kamu lakukan? Oh, Pak,
bagaimana saya tidak akan istirahat, saya akan belajar di ruang perpus untuk meninggal ketertinggalan pembelajaran. Nah, apalagi ya? Kemudian contoh yang lainnya misalkan kalau anak tidak memakai atribut. Nah, bagaimana nih konsekuensinya? Tadi ada kesepakatan bersama tindakan apa yang akan diambil oleh anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan. Kalau hukuman itu tindakannya hanya dari guru. Tindakannya hanya dari guru, tidak ada proses pembelajaran yang didapatkan oleh anak. Kalau konsekuensi ada ya, ada proses belajarnya, anak memikirkan solusinya, ya seperti apa. Barangkali itu Bu Rin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau mau menambahkan yang lain, mungkin Bu Haji dipersilahkan. Oh iya, Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Oke, ada yang mau bertanya? Sudah cukup. oke, sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih kalau sudah cukup. Bapak udah itu. Silakan. Pak, Oke, Bu Sri. silakan. Silakan Bu Sri. Saya izin bertanya, Pak. Ya Bu. Menurut Bapak, bagaimana sih tips-tips untuk mewujudkan sebuah budaya yang positif di sekolah? Oke. Terima kasih Bu Sri, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Ini pertanyaan yang jawabannya mungkin akan berbeda di setiap orang, di setiap sekolah tergantung keadaan dan kondisi sekolahnya. Bagaimana sih tips-tips mewujudkan keadaan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Tentunya tips pertama itu kita harus berkolaborasi ya, berkolaborasi bersama untuk menyatukan visi, mewujudkan sekolah yang ramah anak, sekolah yang ketika anak-anak datang sekolah itu mereka merasa bahagia, mereka merasa nyaman dan mereka tidak ingin buru-buru pulang. Itu harus ada kolaborasi bersama antara setiap warga sekolah mulai dari stakeholder. Kalau di kita alhamdulillah ya Bapak Kepala Sekolah sudah berkomitmen mewujudkan sekolah yang menyenangkan, aman ya melalui programnya yaitu kita laksanakan itu 7K ya. Kalau tidak salah ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, kedisiplinan ya. Salah satunya adalah tahap pertama itu adalah kolaborasi bersama. Kolaborasi bersama dalam melaksanakan program yang sudah dibuat untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak. Yang kedua itu adalah merasa saling merasa saling memiliki tanggung jawab yang sama mengenai program yang sudah dibuat gitu. Jadi ketika kita memiliki sebuah program untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, kita harus merasa program itu adalah milik bersama. Jangan mengandalkan salah satu orang atau salah satu pihak saja. Dan yang ketiga adalah reflektif ya atau mengadakan evaluasi berbarengan. Seperti apa nih program yang diwujudkan, sudah efektif atau belum? Kekurangannya di mana aja? Kita senantiasa berkolaborasi, memiliki tanggung jawab yang sama, kemudian mengadakan refleksi atau evaluasi bersama. Barangkali itu Bu, Ibu Sri untuk jawaban dari saya. Tentunya jawaban saya tidak akan memuaskan karena tergantung kondisi dan keadaan tiap sekolah masing-masing. Semoga ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih ya Pak untuk jawabannya sudah sangat jelas dan saya pahami. Ya, tadi ada mungkin Bapak mau menambahkan Silahkan Bu, silahkan. kepala. Ada yang mungkin Bapak tadi menambahkan? Silahkan Bapak. Oh, cukup Pak. Oh, sudah cukup? Oh, silakan. Oh, kembali kalau semuanya sudah jelas, kita akhiri saja dengan refleksi hari ini. Membangun budaya positif itu harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru, mungkin ya, Pak. Bagaimana kita memberikan contoh kepada peserta didik kita, bagaimana disiplin di sekolah gitu ya. Dan untuk doa tutup, saya tutup aja dengan doa. Untuk selanjutnya kita akan foto bersama. Ya.
Bu Dita, tolong bantuannya foto bersama. Maaf ya, Bu. Boleh diaktifkan dulu ya semua kameranya. Siap. Bentar. Slide pertama dulu. 1, 2. Bentar. Untuk slide kedua. 1, 2. Nggak ada di sini. Oke, slide ketiga selanjutnya. 1, 2. Oh, sudah cukup. Demikian ya cara pada hari. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke sadayana. Turun pisan. Nutos salah dia.